Halo, Assalamualaikum Kak. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas materi mengenai fasilitasi konseling pranikah dan prakonsepsi. Nah, apa saja yang ada di konselingnya itu? Kita simak saja videonya ya. Apa tujuan konseling pranikah itu sendiri? Tujuannya yaitu bisa membantu pasangan calon pengantin oleh konselor profesional, kemudian bisa menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga, dan untuk memecahkan masalah. Kemudian apa saja yang perlu dikaji? Yaitu ada tentang kesehatan pribadi, secara pribadi, kemudian ciri-ciri pribadi, kemudian gimana sifatnya pada saat berpacaran ya Kak ya. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan yang mungkin perlu dilakukan sebelum menikah atau tes kesehatan pranikah. Apa saja? Yang pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan secara umum, kemudian penyakit hereditas, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan, serta pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan untuk calon ibu. Oke, kita lihat ini ada pemeriksaan kesehatan umum, terdiri dari pemeriksaan fisik atau klinis lengkap, kemudian diperiksa TD dan tanda obesitasnya. Kemudian pemeriksaan darah rutin, ini adalah pemeriksaan kolesterol, HB, pokoknya segera yang berhubungan dengan laboratorium ya. Setelah itu golongan darah dan resus, dan yang terakhir adalah urinalisis lengkap, yaitu mendeteksi penyakit ISK dan adanya darah, protein, dan lain-lain yang menunjukkan adanya penyakit tertentu. Nah, untuk penyakit hereditas atau penyakit bawaan itu meliputi apa saja? Ada thalassemia, hemofilia, kemudian sickle cell disease atau SCD. Pemeriksaan penyakit menular, beberapa penyakit menular dapat terdeteksi, misalnya HIV, terus hepatitis B dan hepatitis C, kemudian ada TORS, kemudian ada venereal disease screen atau sifilis. Nah, ini pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan. Untuk perempuan itu bisa di USG untuk melihat kondisi rahim, kemudian saluran indung telur, kemudian saluran telurnya. Kemudian bisa di HSG juga untuk memeriksa kondisi tuba falopi, kemudian apakah ada sumbatan akibat kista atau tidak, ada polip endometrium, atau ada fibroid. Untuk laki-laki dilakukan pemeriksaan fisik, itu penis sama skrotum, apa prostat itu diperiksa. Kemudian pemeriksaan hormon FSH-nya tentang analisis semen dan sperma. Nah, ada juga untuk pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu apakah ibu atau ayahnya itu menderita suatu alergi atau tidak. Pemeriksaan kesehatan calon ibu, ini merupakan pemeriksaan periode natal, pemeriksaan tiroid, kemudian pemeriksaan itu darah lengkap, dan pemeriksaan kepadatan mineral tulang. Oke. Nah, di sini bidan bisa melakukan konseling apa? Nah, bidan bisa menjelaskan tentang semua pemeriksaan tadi itu bukan untuk membatalkan pernikahan ya, tetapi untuk mengatasi beberapa masalah jika ada. Selanjutnya, membantu calon pengantin untuk menyiapkan diri dan mental. Kemudian memberitahu kalau pemeriksaan pernikah itu idealnya 6 bulan sebelum menikah. Setelah itu diberitahu tentang kesehatan reproduksinya. Ini hubungannya tentang hak kesehatan reproduksi ya Kak ya. Dia mencakup penjelasan bahwa setiap pasangan dan individu berhak menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak serta mendapat informasi kesehatan reproduksi. Dan jangan lupa diberitahu juga untuk melakukan perawatan kesehatan reproduksi atau organ reproduksi. Selanjutnya KDRT. Nah, di sini bidan memberitahu bahwa mungkin kita tidak memungkiri jikapun ada itu yang dilakukan KDRT, karena kan KDRT itu macam-macam. Ada KDRT kekerasan fisik, kemudian ada kekerasan psikologis, ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan seksual, bahkan sampai dengan perdagangan ya. Jadi setiap suami istri itu harus didasari tentang penghargaan atau menghargai atas suami, atas istrinya, meski dilakukan dalam kondisi apapun, seperti itu. Jadi semua dilakukan juga itu harus
tanpa unsur pemaksaan, tanpa ancaman, dan tanpa kekerasan. Nah, kalau misalnya ini terjadi, itu harus bisa melaporkan ke orang terdekat, orang yang dipercaya, bahkan pihak berwajib. Atau mungkin kalau takut, mungkin kasih tahulah sama petugas kesehatannya dulu, baru dikasih tahu sama pihak yang berwajib, seperti itu ya. Nah, pada saat sebelum menikah itu sendiri, itu perlu juga diadakan pelayanan gizi. Tujuannya apa? Untuk bertujuan mencegah anemia dengan pemberian tablet tambah darah berisi 60 mg besi elemental, 400 mikrogram asam folat yang dikonsumsi 1 kali tiap minggu. Setelah itu diberitahu ibunya untuk melakukan screening imunisasi TT ya Kak ya, dan setelahnya itu diberikan imunisasi TT kalau misalnya sebelumnya itu tidak pernah di TT. Kemudian ada asuhan masa prakonsepsi ya Kak ya. Untuk tadi kan asuhan pranikah itu sebelum nikah, kemudian masa prakonsepsi di sini itu asuhan sebelum ibunya itu hamil. Apa saja pemeriksaannya? Pemeriksaannya itu meliputi anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa itu dilakukan ditanyakan tentang keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, kemudian ada anamnesa khusus dan deteksi masalah kesehatan jiwa. Kemudian ada pemeriksaan fisik itu meliputi pemeriksaan TTV, status gizi, kemudian head to toe, pemeriksaan toraks, dan pemeriksaan IVA test. Ada juga pemeriksaan penunjang yang wajib itu seperti pemeriksaan HB dan golongan darah. Kemudian pemeriksaan resu sama urin rutin dan itu ada sadarnis, pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian pemeriksaan penunjang atas indikasi, dilihat keadaannya ya Kak ya. Apakah ibunya atau ayahnya itu memiliki riwayat DM atau BB berlebih, jadi dilakukan pemeriksaan GDS. Kemudian apakah pasiennya itu tinggal di daerah endemis. Kalau misalnya tinggal di daerah endemis, mungkin saja mengalami suatu penyakit karena tinggal di wilayah tersebut. Mungkin dilakukan rapid test malaria ya, karena malaria itu kan tergantung dari wilayahnya. Kemudian dilihat apakah keluarganya ada hepatitis atau enggak. Kalau misalnya ada, kita lakukan pemeriksaan HbSAg. Terus begitupun dengan kalau misalnya ada ini ya Kak, ditanyakan misalnya pasiennya selama ini hubungan seksualnya seperti apa? Apakah berisiko tinggi? Apakah ada punya gejala IMS? Apakah pernah menggunakan narkotika? Pasti akan dilakukan pemeriksaan rapid test HIV. Setelah itu ditanyakan lagi, Bu, di rumahnya ada kucing apa enggak? Terus atau Bu, biasanya sering ini apa enggak? Sering berkebun atau enggak? Terus main kotor-kotoran gitu loh. Nah, jika misalnya begitu, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan TORS. Kemudian jika perlu itu pasiennya itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap ya Kak. Jadi semuanya itu bisa ketahuan dari A sampai Z misalnya ada penyakit yang dialami oleh ibu. Nah, KIE apa sih yang dibutuhkan untuk prakonsepsi ini sendiri? Yang pertama itu tentang kehamilan dan perencanaan kehamilannya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini juga bertujuan untuk mengatur usia ideal, jarak kehamilan, jumlah anak, dan perencanaan kehamilan itu bertujuan untuk mencegah 4T. Apa itu 4T? 4T yang pertama, terlalu muda karena kurang dari 20 tahun ya usianya. Terlalu tua karena lebih dari 35 tahun. Terlalu dekat jarak kehamilannya karena kurang dari 2 tahun, sama terlalu sering hamil ya. Itu sudah mungkin anaknya udah 3 terus hamil lagi seperti itu. Nah, untuk dengan apa caranya itu dicegah 4T tadi, yaitu dengan menganjurkan ibu memakai alat kontrasepsi. Selanjutnya ada kesehatan jiwa. Nah, di sini calon ibu dan ayah harus memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang bahagia. Karena mereka itu ibu nanti mau punya anak loh. Jadi jangan sampai nanti juga anaknya sedih kayak gitu mungkin ya. Nah, hal ini mampu berinteraksi dengan orang lain, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu menghadapi tantangan hidup,
mampu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Oke, selanjutnya tentang kesuburan, diberikan pengetahuan tentang kesuburan atau fertilitas. Jadi kehamilan sendiri itu terjadi ketika sel sperma laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan dan membuahi sel telur. Dan pertemuan ini terjadi di masa subur. Jadi ibunya diberitahu cara menghitung masa subur ya. Seperti dikasih tahu juga tanda masa subur seperti perubahan lendir serviks, kemudian dorongan seksual yang meningkat, kemudian suhu tubuh yang meningkat, sama payudaranya itu bisa melunak. Berarti itu tanda-tanda masa subur. Nah, bila ditemukan indikasi dari pemeriksaan, maka bisa dirujuk. Kemudian memberikan pengetahuan tentang perubahan-perubahan saat hamil, ya. Memberitahu calon ibu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat selama masa prakonsepsi, bahkan sampai masa hamil, meminta peran calon ayah untuk menjaga pola hidup sehat pula untuk mempersiapkan biaya dan perlengkapan bayi dan biaya persalinan dari jauh-jauh hari ya Kak. Dan memastikan ibu untuk menjaga kesehatannya secara baik dan meminta ibu menjaga personal hygiene atau kebersihan. Kemudian ada untuk asuhan yang bermasalah, misalnya ibunya itu mengalami KEK. Apa yang diperlukan yaitu dengan melakukan konseling gizi, pengolahan makanan, serta PHBS. Ibunya obesitas, dianjurkan untuk makan gizi seimbang. Kemudian ibunya mengalami anemia malnutrisi, hipertensi, masalah kesehatan mulut, PMS, genetik, depresi, sama TORCH. Ya. Itu dianjurkan untuk memberikan edukasi tentang dampak penyakit yang dialami. Terus kita bisa melakukan rujukan tentang evaluasi penyakitnya. Jadi mungkin kehamilannya itu harus ditunda sampai penyakitnya itu bisa dikendalikan atau sembuh. Jadi dijelaskan, Bu, Ibu kalau misalnya anemia nanti takutnya bayinya gini, ibunya nanti gini, seperti itu. Oke, ini saya rasa materinya sudah sampai sini, sudah habis ya Kak ya. Semoga materinya bisa bermanfaat dan Kakak bisa memahaminya. Oke, Assalamualaikum.